Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari kebijakan pemerintah sudah dibuat. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu siapa Hidra atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami sebagai penegak hukum. Kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia untuk dihukum seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Bang, yang Anda mau katakan bahwa Anda mengalami pemerasan demikian atau sebaliknya itu seperti apa? Memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa? Ada permintaan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada berita menarik soal Josep Parera yang mengakui bahwa dia menyuap pengurusan perkara di MA atau Mahkamah Agung. Hal ini akan membuka banyak hal terhadap institusi hukum tertinggi di negeri ini, yaitu Mahkamah Agung. Josep Parera juga merupakan pengacara yang cukup terkenal dan merupakan host dari Rumah Pancasila. Josep Parera juga pernah diundang oleh Dr. Richard Lee untuk membicarakan masalah perdukunan. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yang pertama kita lansir dari kompas.com. Tersangka Josep Parera mengakui suap pengurusan perkara di MA. Pengacara Josep Parera mengakui ada pihak yang menawarkan untuk membantu pengurusan sebuah perkara di Mahkamah Agung. Josep juga tidak memungkiri pengurusan perkara yang bergulir di MA itu dibarengi dengan permintaan sejumlah uang. Ada permintaan lah uang untuk pengurusan perkara, ujar Josep saat akan dibawa ke rumah tahanan dari Gedung Merah Putih KPK Jumat 23 September dini hari. Josep diketahui menjadi salah seorang tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati pada Rabu hingga Kamis kemarin. Josep bersama pengacara lain Eko Suparno juga mengaku telah memberikan uang kepada seseorang di MA untuk pengurusan perkara tersebut. Dalam foto terlihat Josep sedang menghadap ke belakang dan memakai tahanan KPK baju oranye, serta ada beberapa uang yang ditunjukkan sebagai barang bukti oleh petugas KPK berupa uang dolar Singapura saat jumpa pers terkait operasi tangkap tangan kasus dugaan suap pengurusan perkara Mahkamah Agung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menetapkan 10 orang tersangka, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Saya dan Mas Eko sebagai lawyer mengakui secara jujur menyerahkan uang di Mahkamah Agung. Tapi kami tidak tahu dia yang menerima uang, panitera atau bukan, kata Josep. Intinya kami akan buka semua, kami siap menerima hukumannya karena itu ketaatan kami, katanya melanjutkan. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat 23 September. KPK pihaknya menetapkan 10 orang tersangka, salah satunya adalah Hakim Agung. Josep lantas menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengacara di Indonesia atas tindakan yang telah dilakukannya. Ia berharap tidak ada lagi pengacara yang terjerat kasus hukum termasuk tindak pidana korupsi seperti yang menjerat dirinya. Saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk
di negara kita, di mana setiap aspek dari bawah sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Sementara Josep Parera nampak digelandang bersama seseorang yang juga memakai baju orange di gedung KPK. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya. Diberitakan sebelumnya KPK menetapkan 10 orang tersangka dari hasil OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di MK. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti Eli Tripangestu, 2 PNS pada Kepanitraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS di MA Redi dan Albasri menjadi tersangka penerimaan suap. Kemudian Yosep, Eko, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Herianto, Tanaka, dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam Ivan Dwi Kusuma Suyanto menjadi tersangka pemberi suap. Atas perbuatannya, Herianto Yosep, Eko, dan Ivan dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Sudrajat Dimyati, Desi, Eli, Muhajir, Redi, dan Albasri juga penerima suap disangka pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui terkait OTT di Jakarta dan Semarang, KPK mengamankan $205.000 Singapura dan Rp 50 juta. Nah, begitulah berita kali ini, dan yang perlu dipetik dari pengakuan Josep Parera adalah dia bersedia dihukum seberat-beratnya dan dia merasa bahwa memang sistem hukum di Indonesia memang belum bersih dan dia pun akhirnya menjadi korban tangkap tangan tersebut. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang kepada salah seorang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitera atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Informasi pertama untuk Anda, Saudara. KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK juga menetapkan 9 orang lainnya sebagai tersangka yang terdiri dari Hakim Yustisial, PNS di Mahkamah Agung, 2 pengacara dan pihak swasta. Guna kepentingan penyidikan, 6 tersangka ditahan beberapa rutan berbeda selama 20 hari ke depan. Sedangkan 4 orang tersangka lainnya termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati masih diburu oleh KPK.